Halo kelas, how are you doing now? Kita ketemu lagi di kelas bahasa Inggris di bab 2. Oke, akhirnya kita sudah tiba di bab 2. Yeay. Di chapter 2 ini atau chapter 2, we're gonna talk about opinion and talk. I just remind you, materi di bab 2 ini sebenarnya ada relevansinya di bab pertama, karena opinion and talk ini kurang lebih sama dengan suggestion, but we're gonna see about this material. Ready? Okay, now opinion on talk ini secara sederhananya dalam bahasa Indonesia itu artinya pikiran dan gagasan atau pendapat dan ide. So we gonna learn about how to make opinion and talk about something. Ini yang akan kita pelajari di bab 2 ini, bagaimana kita mendelivery kita punya pikiran, gagasan, pendapat atau ide tentang sesuatu. Okay, but before we talking too much about that, now you can see I give you some new knowledge about how to speaking English well. Nah, kita akan belajar sebelum masuk ke materi itu, kita akan mengetahui dulu 2 buah kata dalam bahasa Inggris yang harus kalian tahu penggunaannya dalam percakapan, to increasing you speaking English or to make your English well. Ada 2 buah kata yaitu penggunaan kata used to dan be used to, atau artinya sudah dan terbiasa. Jadi used to itu artinya sudah dalam bahasa Inggris, dan be used to artinya terbiasa atau biasa. Nah, kita lihat rumusnya, kita olah satu-satu. Yang pertama adalah used to. With the formula is, untuk kalimat afirmatifnya yaitu subject ditambah use ditambah to infinitive. Yang untuk kalimat negatifnya ada subject plus did not ditambah use ditambah to infinitive. Dan kalimat interrogatifnya atau interrogative sentence-nya itu did plus subject plus use plus to infinitive. Ini kita gunakan dalam kalimat. Let's see that example. I used to teach here. Artinya saya sudah belajar di sini. Saya sudah mengajar di sini. I didn't used to teach English. Saya sudah tidak mengajar bahasa Inggris. Did I used to teach kindergarten? Apakah saya sudah mengajar di TK? Nah, lihat rumusnya adalah used to ini ditambah dengan infinitive. Artinya kata used to itu mengikuti verb bentuk pertama. Dia hanya boleh diikuti bentuk pertama kalau untuk membuat arti used to ini adalah sudah. Begitu kurang lebih. Okay, we move to the next step, or the next word is be used to.
Secara sederhananya, be used to ini artinya biasa atau terbiasa. Nah, I just remind you, kata be di sini itu bisa diganti dengan to be, am, are, is, atau was, dan were. Ini tergantung penggunaan be ini ya, am, are, is, atau was, were ini tergantung dari the time. I mean, kapan, when the activity happen, kapan kejadiannya itu terjadi, apakah terjadi sekarang atau terjadi pada masa lampau untuk penggunaan am, are, is, dan was, were-nya. Nah, kita lihat rumusnya. Let's check it out of the formula. Itu sederhana, rumusnya dia sederhana. Subjek ditambah be used to ditambah objek. Hanya objeknya itu bisa berupa noun, bisa juga berupa gerund, atau bisa berupa kata benda, atau gerund itu infinitif yang ditambah dengan verb ing, atau kata kerja pertama ditambah dengan verb ing. Oke, lebih jelasnya kita lihat example-nya. I am used to students. Kalau saya bisa artikan dalam bahasa Indonesia, ini artinya saya terbiasa dengan siswa. Gitu. Nah, di situ ada kata am, to be am. Itu yang saya masukkan tadi, be. Untuk mengganti kata be, kita masukkan am di situ, I am. Kemudian dia punya objek adalah student. Student ini nouns. Gitu. Jadi saya terbiasa dengan siswa, tuh saya biasa dengan siswa. Itu yang saya maksudkan. Kemudian contoh kedua, she was used to reading novel. Dia terbiasa membaca novel. Kita lihat menggunakan kata was di situ, itu artinya kalimatnya lampau. Terbiasa dalam artian kejadian itu sudah past. The time is past. Atau the activity happen at the past. Kemudian objeknya itu dia menggunakan gerund, yaitu reading. Itu gerund. Yang dibilang gerund itu adalah verb ing, infinitif ditambah dengan ing, gerund. So she was used to reading novel. Dia terbiasa membaca novel, tapi kejadiannya pas. Artinya the activity is over, something like that. Kita akan belajar used to and be used to more, but not the station. Ini just a little information for you. Okay, now we jump to the content of this chapter, is opinion. So, kalau kamu lihat di video ini yang di slide ini adalah potongan-potongan yang ada di buku paketnya. So you can visit, you can come on your English book to give you more detail about this material. Jadi ini ada di bukunya, di bab 2, kamu bisa lihat. Ini karena seperti saya bilang, ini buku crop dari bukunya. Okay, opinion is the way you feel or you think about something. Jadi pendapat itu, opini atau ide itu adalah cara kita mengekspresikan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu. Jadi ini based on our perspective. Ini berdasarkan kita punya pendapat. Jadi apa yang saya rasakan belum tentu sama dirasakan oleh orang lain, karena beda perspektif kan. Itu yang dimasukkan ide. Jadi kalau saya bilang bunga ini bagus, terus yang satunya bilang bunga itu tidak bagus, that's normal. Karena kita memiliki perspektif yang berbeda, kita memiliki opini atau ide yang beda-beda. Itu. Jadi kalau saya tanyakan bagaimana pendapat, umpamanya saya bertanya bagaimana pendapatmu tentang saya, nah kamu boleh mengekspresikan kalau kamu punya ide opininya tentang saya. Jadi berdasarkan
perspektif atau sudut pandangnya masing-masing. Jadi kalau si A bilang Miss Yuli itu baik, bla bla bla, karena dia punya perspektif sendiri, sudut pandang sendiri. Tapi yang satu kalau dia bilang tidak baik, bla bla bla, karena bla 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 juga is normal. Karena memang opini itu tidak bisa kita paksakan untuk sama, karena itu berdasarkan sudut pandang masing-masing. Nah, here some example about opinion. Saya baca satu saja. I like Harry Potter movie because the magic seems so real. Ini adalah situasinya. Nah, kalau saya setuju dengan dia, pendapat yang di atas, maka saya akan bilang I agree with you. Nah, ini contohnya secara kebetulan dia tidak setuju. Jadi dia bilang I don't agree with you. Harry Potter movie are just overrated. Gitu. Iya, karena dia melihat bahwa film Harry Potter itu dari sudut pandangnya dia, maka dia tidak setuju dengan pendapatnya temannya bahwa Harry Potter itu film yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Nah nanti di bawah baru dia bilang I agree with you what you're saying, but you have to even talk that building tall towers provide for employment people. Gitu. Jadi melihat semua sesuatu dari sudut pandang masing-masing dan kemudian kita mengeluarkan opini kita atau pendapat kita, something like that. Okay, now look the sentence structure. Seperti di bab 1 kan ekspresi suggestion dan offer itu ada sentence structure-nya. Sama juga di opinion on talk, dia ada sentence structure-nya untuk merujuk pola kalimat yang benar gitu. Jadi dimulai dari subjek, itu subjeknya boleh siapa saja, boleh I, we, you, they, wati, budi dan seterusnya. Kemudian verb inilah yang merujuk kepada opini dia, opinion. Apakah dia agree, believe, reckon, doubt, assume. Doubt itu bahasa, kalau dalam bahasa Indonesianya itu bingung gitu. Jadi itu dia verbnya. Verb ini merujuk ke refers to opinionnya. Nah kemudian ditambah objek inilah yang menerangkan apa yang menjadi objek ini kan pelengkap, menjelaskan. Jadi kalau saya bilang I agree for what? Tidak jelas kan, tidak lengkap. Jadi kita sempurnakan dengan objek. So, see, I agree with what you are saying. Itu dia. Kalau sentence structure-nya, saya setuju dengan apa yang kau ucapkan. Kalau kita setuju dengan perspektifnya teman kita. Tapi kalau umpamanya kita tidak setuju dengan perspektifnya teman dari sudut pandangnya dia terhadap sesuatu hal, you can say I don't agree gitu. Jadi kalimat menyangkalnya atau opini yang menyangkalnya atau yang merujuk kepada negatif sentence-nya itu tinggal ditambah not saja di belakang. I don't agree, I don't believe, I not record, I not agree, I not doubt gitu dan seterusnya. Ya, I think you clever and you understand what I'm trying to explain to you guys. Oke, kita move to expression dari opinion. Expression dari opinion itu kamu bisa lihat di buku paketnya itu di halaman 21 atau di page 21. Takutnya karena ini ibu guru crop, takutnya ini kamu ada yang missing. Jadi kamu sambil lihat nonton videonya ini sambil ditemani sama buku paketnya to see more detail about this stuff. Okay? Nah, kalau if talking about ini penting jadi diperhatikan baik-baik. Kalau kurang dimengerti kamu bisa bertanya nanti di kelas pada saat tatap muka. If you talking about opinion, itu ada beberapa unsur yang harus kita
ketahui, itu dibilang ekspresi dalam mengungkapkan opini atau pendapat, ya, atau ide. Itu yang pertama dibilang personal point of view. Personal point of view ini adalah kita mengucapkan pendapat, mengutarakan opini terhadap sesuatu hal, tapi berdasarkan sudut pandang kita, berdasarkan dari apa yang kita rasa, berdasarkan dari apa yang kita tahu, berdasarkan what we feeling, what we are feeling, what we know about the content. Itu namanya personal point of view. Jadi biasanya cara mengekspresikan personal point of view ini dimulai dengan kata what I mean is, in my opinion, yang paling standar ya, in my opinion, I think, personal I think. Pokoknya semua yang merujuk kepada what you feeling as who you are, apa yang kamu rasakan tentang sesuatu yang akan kita perdebatkan, yang kita memberikan pendapat. Itu ya. Nanti kalau ada yang missing kata di bawah ini, kamu bisa lihat di bukunya, because I'm not sure, kayaknya terpotong. Nah, ekspresi yang kedua itu adalah general point of view. Kalau tadi personal point of view adalah kita memberikan pendapat terhadap based on our perspective, artinya what we feeling, what I'm feeling, what you're feeling. Sekarang kalau terbalikannya, general point of view ini berdasarkan pendapatnya banyak orang. Kita memberikan pendapat, opini tentang sesuatu, ya, baik setuju maupun tidak setuju, berdasarkan pendapat most people, banyak orang. Namanya juga general point of view. Biasanya ini kita bisa mengungkapkan general point of view ini karena kita memiliki data atau source atau concrete data atau sumbernya. Jadi umpamanya berdasarkan pendapatnya A, B, C, D. Nah, kan kita bisa tahu bahwa pendapatnya A, B, C, D ini sama dengan kita atau tidak sama dengan kita, yang kemudian masuk dalam general point of view kalau ada sumber data resmi atau the good source atau datanya itu konkret data. Nah, biasanya juga general point of view ini timbul kalau hasil interviewnya kita. Dari hasil interviewnya kita, contoh sekarang kita memperdebatkan adalah tentang daring versus luring gitu. In my personal point of view, saya lebih suka daring. I think, an opinion, saya lebih suka daring karena dengan daring saya tidak terlalu harus bangun pagi, tidak harus mandi pagi, karena itu personal point of view saya kan, berdasarkan what I'm feeling kan. Nah, setelah saya masuk di general point of view, saya harus memberikan pendapat, memberikan delivery my opinion to them, itu berdasarkan pendapatnya orang gitu, berdasarkan kebanyakan pendapatnya orang. Nah, mungkin saya kan bertanya dulu sama teman-teman saya atau tetangga saya atau adik saya atau keluarga saya atau siapa saja, ya, menurutmu mana sih yang bagus antara luring sama daring? Nah, dari hasil interview itulah baru saya masukkan dalam general point of view. Itu most people in my families do not agree, bla 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 bawahnya. Jadi itu bedanya. Nah, general point of view ini juga tidak sembarang kita masukkan. Kita harus betul-betul you have to really sure about the general point of view, betul-betul pendapatnya orang atau tidak. Gitu. Jangan asal nyablak saja. Pokoknya yang penting saya utarakan berdasarkan ini katanya ini, but you didn't have a real data atau concrete data for it. Ya. Nah, yang ini sih cuman more information saja bahwa kita bisa setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu hal itu boleh sah-sah saja, atau suka-suka saya mau setuju atau saya tidak setuju itu sah-sah saja, as long as atau bahasa Indonesianya selama, as long as itu artinya selama
kamu memiliki alasan untuk pikiranmu itu. Kenapa kamu setuju? What your reason for your opinion? Apa alasannya? Jangan kalau kamu setuju, kenapa kamu setuju? Jawabannya pokoknya saya setuju. Itu it's not answer. It's not like the good reason. So you have to put the reason about your opinion. Jadi semua opini kita itu harus ada alasannya, alasan yang reasonable, yang masuk akal gitu. Nah, jadi setelah kita mengutarakan personal point of view didukung oleh general point of view, maka orang yang mendengar itu pasti membantah atau mendukung. Nah, kalau mendukung itu dinamakan dengan agreeing with an opinion. Ini setuju dengan pendapat, support our argument gitu. Jadi kalau umpamanya saya bisa susunkan kerangka sederhananya, muncullah tema yang akan kita perdebatkan. Itu adalah antara belajar luring sama daring. Nah, sebelum diperdebatkan cerita ini, saya mendelivery dulu menurut saya bahwa saya lebih suka daring karena bla 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 bla. Itu personal point of view. Dan di sisi lain, saya sudah most people in my family berdasarkan kamu interview mensupport kamu punya argumen itu general point of view-nya gitu. Terus yang mendengar itu dia akan bantah. Oke, dia akan bantah atau disupport. Saya setuju dengan pendapat kamu karena dia punya reason yang saya bilang tadi. Kita boleh setuju dan tidak setuju tentang sesuatu hal, pendapat orang sah-sah saja as long as you have a reason for your opinion, sepanjang kamu memiliki alasan yang masuk akal, yang reasonable gitu. Nah, di sini kamu bisa lihat bagaimana sih kalau kita setuju sama pendapatnya orang. Ini ekspresinya bisa bilang of course, juga bisa bilang I agree, I never talk of that, neither do I, that's a good point. Itu cara ketika kita setuju sama pendapat orang atau kita support sama pendapat orang, opini orang. Nah, tinggal kamu cari alasannya, reasonnya, kenapa kamu setuju. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan I still remind you, kamu bisa lihat kembali di buku paketnya karena I'm not sure, jangan sampai kepotong di bagian bawahnya karena lagi-lagi di buku crop ya. Nah, ini sepertinya yang terakhir deh, disagreeing with an opinion. Nah, ini ketika kita tidak setuju. Kalau yang tadi setuju, tidak setuju juga sah-sah saja. It's normal kalau kita tidak setuju. Karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena what we feeling about that itu different sama yang orang rasakan. Jadi it's normal, itu sah-sah saja. As long as you have a reason for your opinion. Jadi ini contoh-contoh ekspresi yang harus kalian tahu ketika kita tidak setuju sama pendapatnya orang. We didn't support with their opinion. Kamu bisa bilang I'm sorry, I don't agree with you, I disagree with you, I think you're wrong, I'm not sure I agree with you. Nah, ini juga kalau kita tidak setuju, kamu harus put the reason why. Kan tadi dibilang sah-sah saja setuju atau tidak setuju as long as you have a good reason. Jangan ditanya kenapa kau tidak setuju, jawabannya pokoknya saya tidak setuju. It's not the reason, it's not answer. Oke? Itu bukan memberikan pendapat, itu bertengkar. Itu kalau seperti itu modelnya. Kamu bisa pelajari, kamu bisa lihat cara-cara yang mengekspresikan kalau kita tidak setuju, tidak sependapat dengan orang. Okay, is the last, dan ini yang paling penting, is important things, dan yang ditunggu-tunggu adalah
Tugasnya itu ada di halaman 25 bagian C, di page 25 bagian C, dan halaman 28 bagian E, 25 and 28. I give you more explanation about your task, your assignment. Di bagian C itu kamu hanya mengisi kata-kata yang dimisingkan. So you fill in the blank spaces and you put the correct answer. You choose from the word inside the question. Jadi kamu lihat kata-kata yang ada di kotak warna biru di bawahnya. Nah, itu jawabannya. Kamu tinggal pilih the correct one. Kamu tinggal pilih yang mana yang benar, baru masukkan di 6 soal itu. That's very easy. Nah, yang susah adalah di halaman 28. Tidak susah sih sebenarnya. Yang membuatnya sulit adalah karena kamu akan mempresentasikan hasil pekerjaanmu yang halaman 28 itu di depan kelas. Itu sebenarnya pleasure-nya. Nah, apa yang akan kamu lakukan di halaman 28 itu? What you're gonna do for your task on page 28 is kamu hanya perlu memberikan pendapat kamu terhadap topik yang dibuat yang ada di buku itu. Kamu tidak perlu memberikan pendapat seluruhnya, tapi kamu hanya boleh memilih 2 dari 5 topik yang akan kamu berikan pendapat. Saya kasih contoh ya. Umpamanya dari 5 ini yang kamu pilih topik pertama dan topik terakhir. Nah, topik pertama itu, do you think education is right or a privilege? Support your opinion with reason and example. Jadi topiknya itu yang dimunculkan adalah kamu setuju kalau pendidikan itu sesuatu yang benar atau privilege. Nah, berikan pendapat. If you agree, kamu bilang apa? I'm agree with ini karena apa? Berdasarkan personal point of view-mu atau berdasarkan general point of view-mu? Itu dia. Begitu cara kerjanya. Itu. You can say agree or disagree. Terus kamu kasih alasannya, reasonnya. Reasonnya itu bisa berdasarkan sudut pandang personal point of view kamu, bisa juga berdasarkan general point of view. Tapi hati-hati ya dalam menggunakan general point of view karena kamu harus memiliki data yang pas. Nah, you're gonna to present in front of the class. Yang dipresentasikan di depan kelas itu adalah yang halaman 28. Jadi kalau kamu sudah habis buat, kamu have to memorizing your stuff. Kamu harus ingat, dihafal. Karena sebentar kamu akan presentasikan di depan kelas pada saat jam tatap muka bahasa Inggris. Jadi dipersiapkan, dibuat, jangan terlalu panjang, sederhana saja, yang penting masuk akal, reasonable, dan ada jelas personal of view-nya apa, jelas general point of view-nya apa. It's not too long, jangan terlalu panjang. So I didn't need the long agree or disagree statement, but you have to try your best because you're gonna present in front of the class about your stuff. Gitu ya, kurang lebih itu pertanyaan. Jadi kalau ada yang tidak mengerti tentang tugasnya, kamu bisa komen di bawah, nanti Bu Guru balas. Okay, that's all of our material for second chapter. Jadi ini semua materi di bab 2. Kita hanya butuh 1 video di bab 2 ini untuk 1 kali pertemuan. Karena Ibu Guru tidak mau buat 2 video untuk 2 kali tatap muka, karena we didn't have enough time to complete our material for this semester, I thought. Jadi saya pikir kita tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan materi di semester 2 ini kalau 1 bab itu saya bagi 2 kali pertemuan. Jadi ini 1 bab per 1 kali tatap muka. Jadi apa yang tidak dimengertikan kamu bisa komen di bawah. Once again,
apa khusus tugasnya ya. Kalau untuk materinya juga boleh di komen di bawah. Sebenarnya nanti Bu Guru jelaskan kembali di bawah di deskripsi video ini. Terus jangan lupa nanti ada examinationnya. Kita akan posting di Instagram, but we talk later about that. Okay, class, see you next video and cheers. Bye.